Sebelum lanjut, di sini kami menyediakan e-book untuk beberapa jabatan P3K 2024. Bagi teman-teman yang membutuhkan referensi terkait persiapan CPNS maupun P3K 2024, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Di sini tersedia beberapa formasi ataupun jabatan P3K maupun CPNS 2024. E-book ini juga dilengkapi dengan tryout serta materi penunjang yang akan membantu teman-teman mempersiapkan diri dengan maksimal untuk bisa lolos menjadi CASN tahun 2024. Selanjutnya kita langsung pada informasi kali ini terkait pelaksanaan P3K yang diinformasikan akan dilakukan secara tertutup atau hanya bisa dilamar oleh beberapa kualifikasi pelamar tertentu saja. Simak video selanjutnya, semoga bisa dipahami dan menjadi referensi untuk teman-teman bisa mengikuti persyaratan P3K tahun 2024 ini. Selanjutnya mungkin Pak Abah ya Pak izin penyesuaian yang sudah dilakukan untuk percepatan penyelesaian penataan pegawai non-ASN ini Pak. Kan udah ada yang kemarin tahap 1 Pak, terus ini tahap 2 juga baru selesai nih Pak. Mungkin ada lagi Pak apa saja? Ya, jadi gini, jadi sebetulnya yang pertama itu apa yang melandasi ini adalah komitmen pemerintah dengan DPR. Ya, jadi upaya kita melaksanakan mandat dari Undang-Undang 20 2023 yang mengatakan bahwa penataan ini perlu dilakukan. Bahkan penataan itu harusnya Desember 2024. Tapi sepertinya kita nggak akan melakukan penataan ini sampai Desember karena jumlahnya juga cukup banyak, cukup variatif dan sebagainya. Dan secara teknis BKN tadi Pak Waka sampaikan juga harus mempersiapkan sistem ya dan sebagainya gitu ya, pendataan dan sebagainya. Nah oleh sebab itu ini kami sebetulnya sudah betul-betul dari Kemenpan, dari aspek kebijakan ini sudah membuka peluang yang luar biasa ya, membuka peluang yang luar biasa. Bahkan secara kebijakan ini 100% untuk pegawai non-ASN. Nah makanya kemarin beberapa kebijakan itu ubah pertama, selain tahap 1 juga ada tahap kedua. Dari tahap kedua kita sudah 2 kali melakukan perpanjangan. Terakhir itu sampai 20 Januari 2024. Kenapa perpanjangan ini perlu kita lakukan? Karena masih ada teman-teman pegawai non-ASN, khususnya pada pemerintah daerah, yang belum bisa masuk ke dalam SSCASN-nya BKN. Itu walaupun kendalanya juga banyak dari teman-teman sendiri ya, dari pemerintah daerahnya, dari pegawai non-ASN-nya. Kemudian juga dari kebijakan itu berkembang terus, ada teman-teman yang merasa TMS dia tidak bisa mendaftar. Ada yang sudah mendaftar menjadi PNS, CPNS dia juga tidak bisa mendaftar. Nah saat ini kemarin begitu kita buka sampai 20 Januari semuanya boleh mendaftar kembali. Ya jadi tadi yang TMS dia boleh mendaftar gitu ya. Bagi mereka yang tahap 1 tidak lulus berarti dia akan menjadi P3K paruh waktu. Bagi mereka CPNS yang sudah ikut tes yang gagal di SKD atau di SKB maka dia pun akan menjadi paruh waktu. Bagi teman-teman yang TMS tetap dia bisa mendaftar di periode kedua. Jadi artinya peluang yang disiapkan oleh pemerintah dari 1,7 juta sampaikan Pak Waka tadi itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya termasuk mekanismenya. Ya, jadi ini komitmen Bu Menteri ini luar biasa. Sepanjang dia ada dalam database BKN, maka dia akan dapat prioritas. Pertama menjadi P3K, kedua menjadi P3K paruh waktu. Ya, menjadi P3K paruh waktu. Menjadi P3K paruh waktu itu hanya masa transisi saja. Karena suatu saat dia akan menjadi P3K. Gitu. Makanya Pak Waka ada pertanyaan kan, kalau jadi paruh waktu, bisa nggak jadi penuh waktu? Ya bisa. Oh bisa. Kalau kinerjanya bagus, dia tetap akan dapat nomor induk P3K. Jadi walaupun paruh waktu tetap dapat nomor induk P3K. Kemudian kalau dia memenuhi syarat, kinerjanya bagus, anggarannya ada, dia diangkat jadi P3K. Jadi isunya kemarin kan, ini kita nggak bisa jadi P3K nih. Nah, kemarin ada usulan kan, P3K udah jadi P3K bisa balik nggak jadi paruh waktu? Nggak bisa.
Ya, masa ntar paruh waktu jadi seperempat waktu kan repot juga gitu ya. Nah makanya yang P3K ini juga kinerja, disiplin gitu kan harus tetap dijaga juga. Jadi peluang untuk teman-teman mengikuti seleksi di tahap 2 ini luar biasa. Bahkan kalau menurut saya logika kita terbalik nih. Jadi kita dulu formasi yang ada kita potong. Sekarang orang yang belum ngusulin formasi kita undang untuk ngusulin formasi. Kan gitu ya Pak ya? Yang formasinya belum terpenuhi itu kita undang untuk bisa terpenuhi. Jadi teman-teman ini, saudara-saudara kita pegawai non-ASN yang ikut seleksi, mendaftar dan ikut seleksi, tidak perlu khawatir. Kesempatannya luas. Kemarin-kemarin yang tidak mendaftar, sekarang sudah bisa mendaftar kembali sepanjang dia ada dalam database BKN. Karena itulah yang menjadi prioritas. Nah sekarang ini kami sayangkan juga misalnya kalau teman-teman tidak memanfaatkan kebijakan ini. Sehingga ini kita kembalikan juga ke Pemdanya, ke pegawai non-ASN-nya, karena barangkali juga ada yang sudah tidak berminat. Kemudian ada juga yang sudah diterima menjadi ASN, ada juga yang sudah tidak bekerja lagi 2 tahun gitu ya. Ada juga yang sudah batas usia pensiunnya ya Pak ya, sudah tidak terpenuhi gitu. Kemudian juga ada yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi yang tidak memungkinkan lagi untuk itu. Jadi kalau peluang kita penyesuaian-penyesuaian terhadap upaya untuk percepatan itu sudah kita lakukan. Jadi semuanya sudah boleh. Jadi tidak ada lagi mungkin sekarang ramai di medsos kami nggak bisa melamar lagi, kami sudah ikut CPNS ini gimana nggak bisa masuk. Oleh BKN sudah dibuka. Difasilitasi ya Pak. Dibuka dan sudah difasilitasi. Difasilitasi. Berarti sebenarnya nggak usah khawatir lagi ya Pak? Nggak usah khawatir lagi. Ini peluangnya sudah cukup luas. Ya, dan kalau menurut saya ini adalah mungkin kesempatan terakhir kita untuk beresin ini, makanya kita buka seluas-luasnya. Tapi bukan berarti mereka nanti tidak bisa masuk, ya bisa saja, tapi ada seleksi yang harus diikuti. Normal lah akan kompetisi nanti. Kalau saat ini memang peluangnya jauh lebih besar. Oke, terima kasih Pak.